Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitaul Hasanah, NIM 2317134 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa itu guru? Guru merupakan seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberikan bimbingan, menambahkan pelatihan fisik maupun non-fisik, memberikan penilaian dan melakukan evaluasi berkala kepada peserta didik. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan tugas utama guru. Tugas utama guru ada 7. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, membimbing. Yang keempat, mengarahkan. Yang kelima, melatih. Yang keenam, menilai. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Di sini saya akan mengambil mengajar dan menilai. Mengajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang guru untuk membantu atau memudahkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menilai yaitu kegiatan mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Soal nomor 3. Apa itu RPP? Jelaskan fungsi dan isinya. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsinya sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih terarah dan berjalan lebih efisien dan efektif. Terus isi dari RPP ada identitas pendidikan, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan alat pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, terus karakter dan penilaian. Soal nomor 4. Sebutkan beberapa metode pembelajaran yang Anda ketahui. Berikan contoh satu yang Anda kerjakan saat PPL. Metode pembelajaran ada metode ceramah, metode tanya jawab, diskusi, discovery, demonstrasi, debat, drill, eksperimen, kisah. Dan saya pada saat PPL menggunakan metode drill pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi huruf hijaiyah yang bersambung. Pada saat pembelajaran saya memberikan soal berupa huruf hijaiyah yang belum bersambung. Kemudian siswa disuruh untuk menulis huruf hijaiyah tersebut agar bersambung. Kemudian setelah itu siswa disuruh untuk menuliskan jawabannya ke depan kelas. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan beberapa evaluasi. Berikan contoh yang Anda lakukan saat PPL. Metode evaluasi itu ada partisipasi, proyek, hasil karya ilmiah, dan ujian. Partisipasi itu keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proyek. Proyek itu tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang. Yang ketiga, hasil karya ilmiah. Hasil karya ilmiah itu hasil karya peserta didik yang ditugaskan oleh guru setelah proses pembelajaran. Terus yang terakhir yaitu ujian. Ujian itu kegiatan penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran. Metode evaluasi yang saya gunakan pada saat PPL yaitu metode proyek, yang mana setelah selesai menjelaskan materi, saya memberikan sebuah tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan kemampuan kognitif, motorik, dan afektif? Kemampuan kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Kemudian kemampuan motorik, kemampuan bertindak seseorang setelah
menerima pengalaman belajar. Terus kemampuan afektif. Kemampuan afektif yaitu mengarah pada perbuatan yang dilakukan atas dorongan perasaan dan emosional individu, semangat, minat, dan penghargaan dalam belajar. Soal nomor 7. Sebutkan dan jelaskan 4 kompetensi guru. Mana yang Anda masih kurang, lalu apa upaya Anda untuk memperbaikinya? Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan yang harus dimiliki oleh guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan sosial. Kemampuan sosial yaitu kemampuan guru sebagai pendidik harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan warga sekolah maupun warga di mana guru berada. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Yang masih kurang yaitu kompetensi sosial, yang mana saya masih merasa kurang percaya diri dalam berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain. Dan upaya yang saya lakukan dalam memperbaiki kompetensi sosial saya yaitu saya belajar dengan bersungguh-sungguh dan memproduktifkan komunikasi kepada orang lain agar kemampuan berinteraksi dan komunikasi saya dapat meningkat dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.